Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, sesungguhnya saya di sini tidak sedang membahas biografi Abu Hasan radhiyallahu an, tidak pula berbicara tentang ilmu dan kedudukannya. Dia benar-benar seorang imam, Amirul Mukminin secara benar. Dia seorang ulama besar. Di sini hanyalah sekilas tentang biografinya sebelum memulai mutiara nasihatnya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Abu Hasan Al-Quraisy Al-Hashimi. Dia adalah yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dia yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira pasti masuk surga, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantunya. Salah seorang pahlawan yang gagah perkasa, termasuk orator ulung dan pakar dalam pengadilan. Bendera perang berada di tangannya dalam beberapa peperangan. Dia memegang jabatan khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an pada tahun 35 Hijriah. Dia juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Manaqibnya sangat banyak. Beliau wafat sebagai syahid pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi secara sembunyi dalam sebuah konspirasi pada tanggal 17 Ramadan. Dia adalah Ali radhiyallahu an. Mencintainya adalah iman dan membencinya adalah sifat nifak. Dia adalah laki-laki yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Dia adalah seorang menantu yang dekat dan anak muda yang dekat lagi tercinta. Dia adalah anak muda yang berilmu banyak, yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas penting, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai qadhi. Dia adalah seorang yang alim tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sa'id bin Musayyab berkata, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang berkata, bertanyalah padaku, kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan Al-Faruq berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan rumit yang tidak ada Abu Hasan. Bahkan Ibnu Abbas berkata, apabila sampai suatu berita kepada kami yang dibicarakan oleh Ali radhiyallahu an berupa fatwa atau qada, dan beritanya benar, niscaya kami tidak melewatkannya kepada yang lain. Dalam Al-Bukhari dari Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk dan mengangkat Ali radhiyallahu an sebagai pejabat sementara. Ia berkata, apakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak senang bahwa engkau dariku seperti kedudukan Harun dan Musa alaihissalam, kecuali bahwa tidak ada nabi setelah aku? Dialah yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada yang lebih darinya dari Ahlul Bait. Dia adalah seorang yang terkandung dalam wasiat Nabawiyah. Aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahlul Baitku. Apabila disebutkan mutiara-mutiara nasihat pada sahabat, maka sesungguhnya mutiara-mutiara nasihat Amirul Mukminin Abu Hasan radhiyallahu an memiliki keistimewaan tersendiri, karena memang para khulafa yang lain lebih dulu wafatnya. Di antara mutiara-mutiara nasihatnya, ucapannya dalam mutiara nasihatnya yang terkenal kepada Kumail bin Ziyad. Wahai Kumail bin Ziyad, sesungguhnya hati ini adalah seperti bejana, sebaik-baiknya adalah yang dipenuhi dengan ilmu. Ingatlah dariku apa yang kukatakan padamu. Manusia terbagi tiga, alim Rabbani,
penuntut ilmu yang belajar di atas jalan keselamatan, dan yang tidak berilmu, mengikuti tiupan angin, tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu, dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh. Wahai Kumail bin Ziyad, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Harta berkurang dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu terus bertambah kalau diinfakkan. Wahai Kumail bin Ziyad, mencintai seorang alim adalah agama yang dianut. Memberi nilai ketaatan di masa hidupnya dan keindahan yang dibawa setelah wafatnya. Sedangkan manfaat harta hilang dengan hilang sang pemilik. Ilmu adalah hakim, dan harta adalah yang diperintah. Wahai Kumail bin Ziyad, wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup, sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. Mereka telah tiada sementara nama baik mereka tetap ada di dalam hati. Mutiara nasihat tersebut tidak membutuhkan komentar lagi. Namun yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa dia mengumpulkan untuk muridnya di antara kenikmatan duniawi yang diusahakan oleh semua manusia, yaitu ilmu dan pemiliknya, harta dan kenangan yang baik. Kemudian ia menjelaskan kepadanya bagaimana tiga perkara ini kembali kepada pemiliknya dengan keuntungan di dunia sebelum akhirat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib membuat perumpamaan yang sangat indah ketika membuat perbandingan di antara ilmu dan harta, di mana ia berkata, ilmu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Harta berkurang kalau diberikan, sementara ilmu akan terus bertambah bila diberikan. Dan termasuk keindahan dalam perbandingan ini adalah mudahnya ungkapan disertai dalam makna, serta jelasnya hujjah secara akal sehat padanya. Dan saksikan perbandingan ini dalam ucapan Al-Biri dalam qasidahnya yang terkenal. Perbendaharaan yang engkau tidak takut terhadap pencuri, ringan dibawa, ditemukan dimanapun engkau berada, bertambah dengan cara terus diberikan, dan berkurang jika terus disimpan. Dan ada lagi di antara nasihat yang indah, berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya. Apakah kamu menyukai bahwa Allah SWT dan Rasulnya didustakan? Mutiara ini merupakan taufik kepada ulama. Maka tidak semua ilmu disampaikan kepada manusia tanpa memperhatikan kondisi waktu, tempat, dan keilmuan. Dan termasuk hal itu menjelaskan berbagai perkara yang rumit yang tidak bisa dipahami oleh akal kalangan awam. Bisa jadi karena maknanya yang sangat dalam, atau keadaannya yang sangat dinasak, atau karena berbagai macam alasan lainnya. Sesungguhnya pengarahan yang mulia dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an diberikan kepada saudara-saudara kita yang selalu memberi nasihat dan pengarahan kepada masyarakat. Hendaknya mereka menjauhi sesuatu yang membangkitkan kegalauan atau kebingungan para pendengar di saat mereka mendengar sebagian cerita yang aneh atau berita-berita yang mengandung pengertian yang tidak bisa dipahami oleh kalangan awam. Yang jelas dan nyata dari ayat Al-Quran dan sunnah sudah cukup dan memadai. Ada lagi di antara mutiara nasihatnya yang indah, ia mengucapkan takziah kepada seseorang yang anaknya mengalami kematian. Sesungguhnya jika engkau sabar, niscaya qadar tetap terjadi padamu dan engkau mendapat pahala. Dan jika engkau tidak sabar, niscaya qadar tetap terjadi padamu dan engkau berdosa. Alangkah indahnya ilmu dan hikmah. Kita sangat membutuhkan pemahaman seperti ini dalam pengalaman ketika terjadi musibah. Tidak ada dari kita kecuali akan diberi cobaan dengan mendapat musibah yang membuat berduka, seperti kematian orang yang dicintai, teman kerabat. Alangkah indahnya bila manusia menyadari makna ini. Allahu a'lam bishawab.